akan menjelaskan materi PKN yang berjudul Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila. Dan selanjutnya kami dari kelas 11 MIPA 2 akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Buya Nathaniel Mendrova. Saya Mei Margaret Mendrova. Dan saya Helvi Septikar Nyawati Lali. Dan saya Tegar Noya Mendrova. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mei Margaret Mendrova, kelas 11 MIPA 2, Sekolah Dasar Negeri 1 Minduro. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama yang berjudul Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila. Baik, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung ke videonya. Let's go! Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan demokrasi Pancasila. Paham demokrasi Pancasila ini sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata budaya sosial budaya sendiri. Hal itu telah dipraktikkan secara turun-temurun sebelum Indonesia merdeka. Hal ini dapat kita lihat sebagian besar kehidupan masyarakat Indonesia menerapkan musyawarah mufakat dan gotong royong. Lalu, apa sebenarnya demokrasi Pancasila tersebut? Pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada dasarnya, rumusan tersebut merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dengan sila yang lain. Terkait dengan hal itu, Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional dengan menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi off-road, demokrasi pemisahan kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Baik, demikian penjelasan materi dari saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi ini. Di sini saya akan menjelaskan 5 pilar dari 10 pilar demokrasi Pancasila yang diutarakan oleh Ahmad Sanusi dan menurut Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Pilar ini bermaksud dalam penyelenggaraan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten, dan sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dalam ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapan demokrasi pada pilar ini yaitu tidak memaksakan orang lain dalam meyakini agama yang diyakini, dan yang lainnya yaitu tidak menghalangi jalannya ibadah orang lain atau umat agama lain. Yang kedua adalah demokrasi dengan kecerdasan. Pilar ini artinya demokrasi dilakukan bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, ataupun kekuatan massa semata-mata. Bahkan demokrasi ini dilaksanakan menurut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akiliah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Nah, pengertian beberapa kecerdasan yaitu pertama, kecerdasan rohaniah adalah membentuk kepribadian yang bertanggung jawab, profesional, dan berakhlak. Arti akiliah yaitu kemampuan seseorang menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Pengertian kecerdasan rasional yaitu kecerdasan yang diukur berdasarkan kecerdasan tunggal dari setiap individu. Dan kecerdasan emosional yaitu kemampuan seseorang menjaga emosi dan pengungkapan melalui kesadaran diri, pengendalian diri, dan motivasi diri dan keterampilan sosial. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya di demokrasi ini kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.
Secara prinsip, rakyat yang lebih berkuasa dan memutuskan suatu keputusan dalam suatu negara. Contohnya dalam pemilihan umum, rakyat yang memilih siapa yang akan menjadi pemimpin. Jadi rakyat memiliki hak untuk memberikan suaranya. Yang keempat yaitu demokrasi dengan rule of law. Demokrasi ini memiliki 4 makna penting, yaitu pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum. Yang kedua, kekuasaan negara memberikan keadilan hukum. Yang ketiga, kekuasaan negara menjamin kapasitas hukum. Dan yang keempat, kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum. Dan kelima yaitu demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Di demokrasi ini artinya demokrasi yang dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Contohnya adalah kekuasaan di dalam suatu negara dibagi menjadi 3, yaitu pertama kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah atau suatu pelaksana negara atau presiden. Yang kedua yaitu legislatif atau kekuasaan yang digunakan untuk membuat kebijakan atau undang-undang yang dipegang oleh DPR dan MPR. Dan yang ketiga yaitu yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menjaga dan serta melaksanakan undang-undang tersebut yang ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Saya akan melanjutkan dari 5 pilar yang sudah dijelaskan oleh teman kami Brian. Keenam atau F, demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi ini bermaksud dengan hak asasi manusia bukan hanya menghormati hak-hak orang lain, melainkan terlebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Next, ketujuh, bagian G. Demokrasi ini dengan keadilan yang merdeka. Demokrasi ini bermaksud dengan demokrasi dikehendaki untuk melakukan sistem pengadilan yang merdeka atau independen yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Bagian H tentang demokrasi dengan otonomi daerah. Pertama, kita harus mengetahui apa itu otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kebijakan pemerintah pusat untuk memberikan wewenang atau tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam mengatur urusan pemerintah, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing, atau disebut juga desentralisasi wewenang. Otonomi juga mempunyai wewenang dan kekuasaan khusus pada kekuasaan legislatif dan eksekutif. Legislatif merupakan badan pemerintah dengan kekuasaan membuat hukum. Contohnya MPR, Majelis Pemusyawaratan Rakyat, dan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan eksekutif adalah salah satu cabang pemerintah yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Contohnya presiden, gubernur, dan bupati. Next, bagian I, demokrasi dengan kemakmuran. Di dalam sistem demokrasi harus mengupayakan kemakmuran bagi segenap rakyat. Tidak hanya kewajiban, tanggung jawab, atau otonomi dan keadilan hukum, tapi kenyataan dalam membangun kemakmuran atau welfare state. Furthermore, bagian J, demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi yang berkeadilan sosial adalah demokrasi yang menggariskan keadilan sosial di antara bagian, kelompok, golongan, organisasi, atau lapisan masyarakat. Baik, penjelasan dari saya akan dilanjutkan oleh teman kami Tegar.
Baik, terima kasih kesempatan telah diberikan kepada saya untuk memberikan penjelasan dari teman kami Helpi. Baik, yang saya jelaskan itu demokrasi yang berkeadilan sosial. Inti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Artinya, rakyat mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola negara, sehingga kemajuan sebuah negara merupakan tanggung jawab seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, dalam negara demokrasi, setiap rakyat atau warga negara berkewajiban untuk menghargai dan menjunjung tinggi hukum, menjunjung tinggi ideologi dan konstitusi negara, mengutamakan kepentingan negara, ikut serta dalam berbagai bentuk kegiatan politik, mengisi kemerdekaan dan aktif dalam pembangunan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih dan terimalah salam saya dan bahasa daerah Nias. Yahoo! Nasi dibakar, bakar nasi dibakar, campur sate, tusuk sate.